Sudah siap menghadapi tahun 2026? Harus siap tentunya. Sudah ada resolusi yang disiapkan? Sudah dong. Sebelum resolusi pribadi mungkin boleh penggambarannya terlebih dahulu begitu ya. Pada saat ini kita tersisa 2 hari perdagangan saja yang full begitu, pekan yang sangat pendek di akhir tahun 2025. Analisis Anda seperti apa? Nampaknya 2 hari ini akan menjadi pergerakan yang sangat dicermati oleh para investor dan juga pelaku pasar, mengingat ini akan menjadi deal breaker untuk di awal tahun 2026. Silakan dengan analisis Anda, Mas. Oke, kalau saya melihat pertama dari IHSG terlebih dahulu ya, itu di sisa waktu yang sangat sedikit ini, sisa 2 hari perdagangan kita di 2025 ini, dan juga di minggu ini kan cuma ada 3 hari perdagangan ya, sampai hari Jumat nanti, dan di hari Rabu dan Kamis kita akan tutup. Dan kalau saya melihat dengan mendekati akhir tahun, saya rasa volatilitas di market itu akan semakin berkurang gitu ya, seiring dengan sepertinya para investor juga sudah mulai keluar daripada intensitas market, seiring dengan libur panjang mulai dari Natal dan disambut dengan nanti libur akhir tahun baru juga. Jadi memang mungkin secara jumlah transaksi akan sedikit berkurang, seiringnya itu tadi banyak orang yang udah mulai liburan ya, akhirnya banyak aktivitas di market itu akan semakin berkurang, sehingga mengurangi jumlah transaksi sampai ke jumlah volatilitasnya juga pasti akan berkurang. Dan kalau saya melihat secara pergerakan tren di pekan lalu juga memang menunjukkan aksi profit taking yang cukup jelas gitu ya di beberapa emiten, khususnya emiten-emiten konglomerasi yang selama ini, khususnya di tahun ini, sepanjang tahun ini itu mendongkrak sekali kenaikan daripada IHSG kita. Jadi seiring dengan emiten-emiten tersebut yang mulai terlihat melakukan aksi profit taking oleh para investor seiring dengan menjelang penutupan akhir tahun. Jadi memang saya rasa di sisa 2025 ini tidak akan sebegitu menarik gitu ya, artinya memang lebih cenderung melemah dan juga cenderung sepi. Dan saya lihat dengan kondisi tersebut justru saham-saham second liner dan third liner lah yang mungkin akan memiliki volatilitas yang cukup tinggi ya, seiring dengan first linernya atau saham-saham big capsnya akan cenderung lesu. Itu tadi karena market investor udah mulai liburan seperti itu. Baik, jadi memang volatilitas sepertinya memang akan berkurang begitu ya menjelang akhir tahun. Tapi kira-kira Mas, apakah akan ada sektor-sektor yang masih berpotensi terkena profit taking jelang akhir tahun, dan mungkin saham-saham mana saja nih akan menguat jelang akhir tahun ataupun akan ada sentimen Santa Claus rally ini? Ya, kalau saya melihat yang sektor atau emiten-emiten yang dalam beberapa waktu ini kita sudah melihat terjadi aksi profit taking itu kan sudah cukup banyak gitu ya. Artinya emiten-emiten yang kita tahu dari paling nggak di semester 2 2025 ini kan IHSG bergerak cukup bullish gitu, dan didorong oleh emiten-emiten konglomerasi yang kenaikannya juga sudah cukup signifikan gitu ya, dan juga emiten-emiten khususnya yang bergerak di bidang emas gitu, seiring dengan kenaikan harga emas. Dan oleh karena itu ketika harga-harga saham daripada emiten-emiten tersebut sudah naik cukup signifikan, ada yang 2 digit bahkan beggar gitu ya, dan otomatis menjelang akhir tahun mereka perlu, para investor lah paling nggak pastikan akan mau merealisasikan mereka punya keuntungan untuk akhir tahun, untuk menutup akhir tahun, dan juga ya itu juga sebagai sebuah kebutuhan dari manajer investasi untuk melakukan realizing mereka punya profit. Jadi memang cukup wajar ketika saham-saham yang sudah naik kencang di sepanjang tahun 2025 akhirnya mendapatkan aksi profit taking dan harga sahamnya terkoreksi seperti itu. Jadi memang saya rasa beberapa emiten yang big caps itu memang sudah terlihat terjadi aksi profit taking, dan ya mungkin itu akan berlanjut. Dan kalau kita melihat dari sisi opportunity ya, mana saja yang emiten-emiten yang memiliki peluang untuk naik, tentu ada beberapa ya. Saya melihat secara akibat dari aksi pasar yang sudah melakukan aksi profit taking daripada emiten-emiten konglomerasi, otomatis nantinya ke depan akan ada semacam rotasi ya dari emiten-emiten tersebut. Ketika mereka mulai merealisasikan profit, mereka punya kembali cash, mereka punya banyak, sehingga biasanya akan terdorong untuk kembali melakukan switching sektor ya, yang biasanya saat ini kondisinya mungkin bisa beralih ke saham-saham blue chips kembali gitu. Karena sepanjang tahun emiten-emiten blue chips kita khususnya perbankan kan sudah tertekan cukup dalam secara harga, jadi secara valuasi otomatis semakin murah, sehingga menawarkan peluang yang sangat menarik untuk berinvestasi bagi terutama ya para manajer investasi. Dan tentu kita sebagai retail juga bisa memanfaatkan adanya kemungkinan rotasi daripada perilaku pasar ini ke depannya. Oke. Mas Afan, kalau kita mengingatkan sebenarnya beberapa waktu kemarin Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa sempat mengatakan bahwa
atau meyakini bahwa IHSG akan menyentuh level 9.000. Tapi nampaknya kan kalau kita lihat di posisi terakhir IHSG pada akhir pekan lalu akan sangat berat bagi IHSG untuk menyentuh level 9.000. Pendapat Anda berkaitan dengan fenomena ini seperti apa? Ya memang kalau target pemerintah di 9.000 di 2025 saya rasa sudah cukup mustahil gitu ya IHSG kita untuk ditutup di 9.000 di tahun 2025 ini. Karena apa ya 2 hari lagi kita sudah menyelesaikan menutup buku di tahun 2025 dan saat ini IHSG kita berada di posisi 8.500. Artinya masih ada terpaut 500 poin untuk bisa ke 9.000 dan itu angka yang cukup jauh gitu ya, cukup signifikan kalaupun IHSG harus naik ke atas sana. Jadi memang saya bisa katakan secara probabilitas sudah sangat kecil untuk IHSG kita untuk ditutup di 9.000 dan serta dengan kondisi-kondisi yang tadi saya sudah jabarkan gitu ya, adanya aksi profit taking di menjelang akhir tahun itu ya tentu membuat IHSG kita justru di akhir tahun ini berpotensi cukup besar untuk melanjutkan pelemahan gitu seiring dengan tadi aksi profit taking dan juga memang kalau kita lihat secara teknikal posisi IHSG kita saat ini sudah mulai memasuki fase koreksi terlebih dahulu gitu dan kalau kita melihat posisi support yang mungkin sekali untuk IHSG kita tembus itu di sekitar 8.400. Jadi memang di posisi 8.500 saat ini berpotensi sekali untuk terkoreksi ke paling tidak ke level 8.400 seiring dengan aksi jual emiten-emiten yang selama ini menjadi pendorong IHSG gitu. Jadi memang hal tersebut bisa membuat adanya aksi profit taking lanjutan dan koreksi lanjutan bagi pergerakan IHSG kita ke depannya dan ya saya rasa level 8.500 sampai 8.400 sampai 8.600 itu masih menjadi level yang cukup memungkinkan untuk IHSG kita ditutup di level range area tersebut gitu dan untuk 9.000 saya rasa sangat kecil kemungkinannya. Keajaiban besar begitu ya. Sangat bentuk keajaiban besar ya, betul sekali. Baik, kemudian untuk proyeksi sektor retail dan juga properti serta perhotelan begitu ya dan juga mall di tengah libur Nataru seperti apa sih Mas Elvan? Iya, kalau untuk sektor pertama kita berbicara retail ya dan konsumer paling tidak. Dan kalau saya melihat memang kedua sektor tersebut sebetulnya cukup menarik untuk kita lirik gitu sebagai salah satu sektor yang untuk bisa mendapatkan kita punya capital gain karena dari sisi valuasi emiten-emiten khususnya sektor retail itu sudah banyak yang cukup murah gitu ya di secara harga karena kita tahu di tahun ini kan tahunnya Konglo gitu ya sehingga emiten-emiten lain itu banyak yang secara harga itu justru tertekan walaupun